Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil ukhra, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini, maka marilah kita kembalikan segenap hidup dan mati kita hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan cara inilah kita akan memiliki kekuatan di dalam kehidupan kita. Dengan cara inilah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan solusi di dalam berbagai macam problematika. Dan dengan cara ini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita janji-janjinya di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa membuktikan ketakwaan dalam setiap gerak-gerik kita, dalam setiap desahan napas kita, bahkan dalam setiap pola pikir kita. Karena dengan cara itu mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa ridho, dan kita pun ridho terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tauladan kita. Beliau adalah benar-benar contoh kehidupan kita. Tidak ada yang melebihi dari ketauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup kita. Maka siapapun yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka yang berjuang untuk menegakkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah bagian dari kita. Maka marilah kita senantiasa untuk mengucapkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar cinta kita kepada Rasulullah semakin hari semakin bersemai, dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin menguatkan langkah-langkah perjuangan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Umat Islam adalah umat yang pasti memiliki kekuatan dan kekokohan. Fakta sejarah sudah menyampaikan demikian. Ribuan dari sisa-sisa kebangkitan manusia di dunia ini hampir sebagian besar ditoreh oleh kekuatan dari umat Islam. Peradaban kemanusiaan, peradaban pemikiran,
bahkan peradaban-peradaban dalam infrastruktur banyak sekali dipengaruhi oleh kekuatan umat Islam. Dan ini adalah sesuatu yang wajar, karena sesungguhnya Islam ini adalah agama yang bersifat rahmatan lil alamin, yang menjawab berbagai macam problematika dan kesulitan hidup. Dan kalau kita perhatikan di dalam berbagai macam pembahasan tentang kehidupan manusia, maka kontribusi umat Islam adalah kontribusi yang sangat besar di dalam kehidupan kemanusiaan secara menyeluruh. Bahkan negeri ini dimerdekakan oleh kontribusi umat Islam yang begitu hebat. Dasar-dasar negara yang kita miliki hari ini adalah bagian dari kontribusi dari umat Islam pada umumnya. Tapi kemudian hari demi hari berjalan, kekuatan umat Islam semakin hari semakin tampak mulai mengendur, mundur, dan mulai melemah. Begitu banyak hajat dan keinginan dari umat Islam yang hari ini mungkin hanya menemui jalan buntu, dan mungkin banyak yang tersendat dikarenakan kurangnya ukhuwah al-islamiyah di antara kita. Rasulullah SAW membangun kota Madinah. Selain menanamkan nilai-nilai akidah, Rasulullah SAW ta'akha bainal muhajirin wal ansar, dan dengan membangun bagaimana suasana ukhuwah antara orang-orang muhajirin dan ansar. Dan Rasulullah SAW membuktikan bahwa peradaban bangkit dengan ukhuwah al-islamiyah. Maka yang menjadi problematika kita hari ini, kenapa hari ini kita menemukan banyak sekali kesulitan dalam langkah-langkah keumatan, padahal sesungguhnya kita adalah umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita perlu untuk introspeksi diri, apa yang menjadikan sebab lemahnya kita di dalam kehidupan ini. Di dalam surat Hud ayat 118, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Jikalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia untuk bersatu, maka bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal tersebut. Wala yazaluna mukhtalifin, sehingga perbedaan-perbedaan semakin hari semakin tampak, dan itu adalah bagian dari ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbabil ikhtilaf, dan di antara hal-hal yang patut untuk kita pahami, kenapa umat Islam yang kokoh, kuat, solid, valid saat ini seakan-akan terpecah begitu rupa. Sedikitnya ada beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya manusia berselisih satu sama lain. Yang pertama adalah al-kibru, sikap kesombongan dan arogan di dalam diri manusia. Karena sesungguhnya ini adalah pemecah, bukan hanya memecahkan umat, tapi juga memecahkan identitas dirinya sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya kesombongan inilah yang menjadi momok dari hancurnya sebuah persatuan dan kesatuan. Karena dari kesombongan inilah akan lahir manusia-manusia yang tidak pernah mau melihat bagaimana kondisi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hilangnya toleransi di dalam jiwa dan hatinya, bahkan arogansi yang setiap hari semakin parah. Yang kedua, di antara penyebab terjadinya al-ikhtilaf huwa al-jahlu wal juhal, terjadinya sebuah kebodohan dan pembodohan terhadap manusia. Maka mari kita sebagai insan akademik berusaha untuk menjaga originalitas dari pemikiran-pemikiran Islam. Jangan sampai kita biarkan pemikiran-pemikiran dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala masuk dan meresap di dalam hati dari orang-orang yang kita didik di dalam setiap lembaga-lembaga pendidikan kita. Karena ini menjadi salah satu sebab terjadinya perpecahan-perpecahan yang selama ini terjadi. Yang ketiga, di antara hal-hal yang menyebabkan manusia mudah berikhtilaf adalah disebabkan karena al-asabiyatu lil ashasi walil ahzabi, karena mudahnya
manusia terprovokasi dengan fanatisme buta, fanatisme terhadap manusia-manusia individu maupun secara kolektif, karena ini adalah sesuatu yang bisa memecah belah dari kekuatan umat. Dan kemudian yang terakhir adalah adabil ikhtilaf, hilangnya adab-adab perbedaan di dalam kehidupan kita. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita farudduhu ilallahi wa rasulih. Namun adab-adab ini semakin hari semakin hilang dari kehidupan kita. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kekokohan dan kekuatan umat Islam semakin hari semakin dilalaikan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, mereka seperti bangunan yang saling menguatkan. Tapi hari ini mari kita berusaha untuk mengintrospeksikan diri kita. Sudahkah kita menjadi bangunan yang kuat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyampaikan tentang bagaimana sikap kita kepada seorang muslim, sibabul muslim, ya, bagaimana kita sering menghina dan mencaci maki sesama muslim. Dan kemudian banyak di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan, padahal itu adalah adab-adab dalam berukhuwah. Maka marilah untuk mengembalikan kekuatan umat Islam, kita kembalikan diri kita untuk mempelajari kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai ukhuwah al-islamiyah, sehingga kita akan bangkit kembali bersatu dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wal Qur'anil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhum 'udw tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mari kita berusaha membangun kembali kekuatan umat ini dengan adab-adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Selama kita tidak berusaha untuk kembali menyatukan hati-hati kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terus lemah dan melemah, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah berdaya. Dan pada titik itulah sesungguhnya hanya keimanan yang ada di dalam hati kita. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan kita berharap agar kita dikumpulkan di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر